Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atep Fahri dengan NIM 209200184, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis di International Women University, semester 3. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Bu Sinta Catur Sustanti, S.Sos, MI, Pol. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi modern, yaitu Ralph Dahrendorf. Yang pertama saya akan membahas mengenai geografi Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah seorang filsuf dan sosiolog terkenal yang lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 1 Mei 1929. Beliau terkenal karena karyanya di bidang ilmu politik serta partisipasi dalam kehidupan publik. Pada tahun 1948, Dahrendorf meninggalkan Jerman pindah ke Inggris, di mana ia mulai belajar politik. Pada tahun 1952, membela tesisnya mengevaluasi ajaran Karl Marx. Kemudian pindah ke London, ia memulai belajar sosiologi. Dia belajar dengan Popper dan Marshall. Sosiologi Dahrendorf mempelajari kelas dan konfliknya dalam realita masyarakat industri. Dan pada tahun 1957, karya ini disajikan untuk gelar doktornya. Pada tahun 1957 hingga 1958, ia bekerja di Pusat Studi Ilmu Perilaku di Palo Alto. Pada tahun 1967, ia menjadi anggota Partai Demokrat Bebas. Terus pada tahun 1970, ia pindah ke Brussels sebagai komisari Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan masih banyak gelar-gelar yang ia dapat di tahun-tahun berikutnya. Dan beliau wafat pada tahun 2009. Yang kedua, saya akan membahas mengenai karya-karya yang dihasilkan oleh Ralph Dahrendorf. Dalam karya yang pertama, Dahrendorf mengkritik Marx dan ide-idenya. Selanjutnya, karya yang dihasilkan oleh Dahrendorf adalah Class and Class Conflict in an Industrial Society, yakni pada tahun 1959. Yang ketiga yaitu Conflict After Class. Conflict After Class dihasilkan pada tahun 1967. Yang keempat yaitu Society and Democracy in Germany pada tahun 1967. Selanjutnya The New Liberty pada tahun 1975. Dan yang terakhir adalah Life Kans pada tahun 1970. Lanjut, teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori konflik Ralph Dahrendorf muncul sebagai reaksi atau teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian, diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat dalam masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Dahrendorf, masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konsensus, dan konflik masyarakat akan disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.
Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis, hubungan otoritas dan konflik sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan integritasnya yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi sehingga tidak menjadi statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas dalam lingkungan yang lain. Sehingga seorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa atau orang yang berkuasa, dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kemudian kelompok dibedakan atas 3 tipe antara lain, yaitu yang pertama kelompok semu atau quasi group, yang kedua itu ada kelompok kepentingan manifest, dan yang ketiga kelompok konflik. Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya. Dan kelompok ini sudah termasuk dalam tipe kelompok yang kedua, yakni kelompok kepentingan. Dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok yang ketiga. Yang ini kelompok konflik sosial, sehingga dalam kelompok akan terdapat 2 berkumpulan, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahkan menurut Dahrendorf mereka dipersamakan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas atau disebut dengan penguasa ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang ada di bawah, dikuasai atau di bawah atau sebagai bawahannya, ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui kepentingannya. Konflik mengacu dari pemikiran Louis Althusser, di mana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersikap radikal, dan sebaliknya. Jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Teori ini dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki 2 wajah, karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan sosial, ada di mana-mana. Selanjutnya, masyarakat juga memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu, dan juga memberikan kontribusi bagi integritas dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.